Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, kembali lagi bersama kami. Ini adalah video bagian ke-10 dari latihan soal persiapan KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan kalian ingin mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus membuat konten latihan terkait tentang KSM tahun 2023 untuk semua tingkatan, silahkan bergabung di membership kami dengan benefit yang tentunya berbeda tiap levelnya. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini, mulai dari soal nomor 28. Nah, di soal nomor 28 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Tiga bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika dengan beda 16. Jika bilangan yang terkecil ditambah 7 dan bilangan terbesar ditambah 2, maka barisan tersebut menjadi barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus memisalkan terlebih dahulu tiga bilangan yang ada di soal ini. Jadi sebelum diapa-apakan kita harus misalkan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan soal ini tadi kan dikatakan barisan yang awalnya itu adalah barisan aritmatika. Maka di sini kita akan bentuk dulu dia menjadi barisan aritmatika sesuai dengan soal ini. Misalkan bilangan yang pertama itu adalah A kurang 16. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan masing-masing bedanya adalah 16. Kenapa bukan A saja? Karena nanti kita maunya adalah bilangan yang kedua adalah yang A saja supaya tidak makin banyak selisih-selisih di antara sukunya ini yang kita tuliskan. Oke, kita lanjut. Untuk yang bilangan berikutnya pastilah A ditambah dengan 16. Seperti itu. Karena bedanya dalam barisan aritmatikanya ini adalah bedanya positif 16 bertambah 16 bertambah 16 dan seterusnya. Jadi kita sengaja ya yang di tengah itu yang adalah A-nya saja, bukanlah bilangan di pertama. Karena kalau dia di bilangan pertama nantinya berarti A tambah 16, kemudian A ditambah 32. Jadi bilangan konstantanya ini makin banyak. Oke, kita lanjut. Karena awalnya ini adalah aritmatika ya. Kemudian kita mau mengubahnya ke dalam bentuk barisan geometri dengan catatan dikatakan di sini bilangan yang terkecil ditambah 7. Maka A kurang 16 ditambah 7 itu jadinya berapa? Jadinya adalah A dikurang 9. Nah, selanjutnya untuk suku yang paling besar dikatakan ditambah dengan 2. Berarti A tambah 16 ditambah dengan 2. Jadinya adalah A ditambah dengan 18. Untuk bilangan yang di tengah itu tidak ada perubahan. Nah, ini berubah menjadi barisan geometri. Nah, kalian ingat untuk barisan geometri itu dia memiliki rasio yang sama. Nah, cara untuk mencari rasio di barisan geometri caranya sangat mudah. Caranya bagaimana? Kita tinggal membagi suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Ini kita dapat yang namanya rasio. Jadi ada rasio di antara masing-masing suku. Kalau misalkan di aritmatika namanya adalah beda. Seperti itu. Nah, berdasarkan ini kan kita dapat ada suku pertama, kemudian suku kedua, dan yang ini adalah suku ketiga. Maka kita substitusi nilai-nilainya, maka kita dapat persamaan seperti ini. Kita peroleh A per A kurang 9 karena suku keduanya adalah A, kemudian suku pertamanya adalah A kurang 9. Ini pasti sama dengan suku ketiga, yang mana suku ketiga A tambah 18 dibagi dengan suku keduanya adalah A. Nah, dari persamaan ini coba kita kali silang, maka kita akan memperoleh seperti ini. A pangkat 2 sama dengan A kurang 9 dikalikan dengan A ditambah 18. Coba kita kali masuk dulu. A kali A, kemudian A kali 18, kemudian dikalikan seperti ini. Coba kita hitung hasilnya berapa sih? Kita peroleh A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 9A ditambah 18A dikurang dengan 9 kali 18. Coba kita hitung dulu. Sini 2, ingat 7, 9 kali 1, 9 tambah 7, 16. Berarti di sini adalah kurang 162. Nah, kalian perhatikan di sini ada dua unsur yang sama di ruas kiri dan kanan. Di sini ada A pangkat 2 dengan yang sebelah kanan ada A pangkat 2 juga. Mereka akan saling menghabisi. Maka coba kita pindahkan dulu yang konstanta ke ruas kiri, kita akan peroleh nilai seperti ini. Kita peroleh 162 sama dengan positif 9A dari mana? 18 dikurang 9. Nah, berdasarkan ini kita tulis ulang kembali. 9A sama dengan 162, maka kita peroleh A-nya sama dengan 162 dibagi 9. Kita peroleh hasilnya adalah 162 bagi 9. Hasilnya 1, kemudian sin 9 kurang 72, berarti 18 hasilnya. Maka kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 18.
Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai A, itu sangat mudah untuk menentukan jumlah ketiga bilangan yang ada ditanya di soal ini. Nah, setelah kita memperoleh nilai A-nya sama dengan 18, maka kita akan menentukan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiganya. Untuk suku pertama itu kan A kurang 16, berarti 18 dikurang 16 sama dengan 2. Suku yang di tengah tetap 18, sedangkan suku yang berikutnya itu adalah A tambah 16 sama dengan 18 tambah 16 diperoleh 34. Maka jumlahnya dari suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga itu sama dengan 2 tambah 18 tambah 34. Maka kita peroleh hasilnya adalah 54. Sehingga ini adalah hasil dari soal nomor 28 ini. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu 54. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 29. Di soal nomor 29 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 dan terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat kembali pengertian dari bilangan asli. Jadi, bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka di sini kita diminta untuk menyusun berapa banyak angka-angka yang bisa tercipta dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang lebih kecil dari 1000. Dan yang paling kecil itu minimal adalah 1. Maka kita akan rincikan satu persatu untuk masing-masing bilangan. Kita mulai dari yang satuan. Nah, untuk yang satuan ini, karena di sini angkanya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 itu tidak termasuk bilangan asli, maka yang bisa itu adalah bilangannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, banyaknya itu adalah 5 angka. Kita lanjut untuk yang puluhan. Ini kan ada 2 angka ya, maka kita buat dulu kotaknya. Di sini kotak yang pertama dan kotak yang kedua adalah yang ini. Nah, untuk yang kotak pertama itu angka 0 tidak bisa ditaruh di dalamnya. Berarti yang tersisa itu adalah angka 1 sampai dengan 5, maka banyaknya adalah 5. Kemudian kita kalikan dengan banyaknya angka yang bisa ditaruh di bagian satuannya. Nah, ternyata untuk di bagian satuannya semua angkanya itu bisa mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan yang 5 itu semuanya bisa. Maka di sini adalah banyaknya adalah 6. Maka kita kalikan 5 dikali 6, kita dapat di sini adalah 30. Kemudian kita lanjut untuk yang bagian ratusan. Di bagian ratusan itu ada 3 kotak berarti ya. Kotak pertama, kotak kedua, dan yang terakhir adalah kotak yang ketiga. Nah, untuk yang bagian satuan itu semuanya bisa, berarti 6. Kemudian untuk puluhan juga semuanya bisa. Tetapi untuk yang bagian ratusannya itu kembali lagi 0 tidak bisa. Berarti selain 0 itu boleh, berarti banyaknya adalah 5. Jadi 1 sampai 5 boleh ditaruh di bagian ratusan. Sehingga kita kalikan 6 kali 6 itu kan 36 ya. Ini 36 dikalikan dengan 5 itu berarti hasilnya adalah 180. Jadi totalnya angka-angka ini kita tinggal jumlahkan saja deh. Untuk satuan ada 5, berarti 5 tambah dengan yang puluhan ada 30, berarti sudah 35. 35 ditambah 180. Coba kita jumlahkan, kita dapat hasilnya adalah 215. Kita peroleh hasilnya adalah 215 bilangan yang memenuhi syarat yang ada di soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu 215. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 30. Di soal nomor 30 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui fx sama dengan ax berpangkat 3 ditambah bx berpangkat 2 ditambah cx ditambah d adalah polinomial derajat 3 yang memenuhi persamaan berikut. F dalam kurung negatif x sama dengan negatif fx. Sedangkan f negatif 1 sama dengan 2 dan yang terakhir adalah f3 sama dengan 36. Maka nilai dari f4 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan memanfaatkan sifat yang pertama yang diketahui di soal ini, yaitu f negatif x itu sama dengan negatif fx. Berdasarkan info yang diketahui kedua itu adalah f negatif 1 sama dengan 2. Maka kita bisa lihat sifat yang pertama, f negatif x sama dengan negatif fx, maka f1 itu sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena di sini untuk negatif x-nya dengan catatan x-nya negatif 1, maka berubah ya menjadi f1. Kemudian
duanya awalnya ini kita kalikan dengan negatif juga. Maka selanjutnya coba kita substitusi kedua nilai ini ke dalam polinomialnya. Maka kita peroleh untuk F1-nya itu F1 sama dengan, berarti dapat A dikalikan 1 pangkat 3 itu tetap 1. Kemudian ditambah dengan B dikali dengan 1 pangkat 2 itu tetap 1 juga. Kemudian ditambah dengan C ditambah dengan D itu sama dengan yang ini negatif 2. Kemudian kita hapus ya satu-satunya supaya tidak terlalu membuat kita bingung. Lanjut untuk yang berikutnya itu adalah F negatif 1. Kita tetap substitusi nilainya, maka kita peroleh di sini adalah negatif A. Kenapa? Karena X-nya kan negatif 1, kemudian berpangkat 3, berarti tetap hasilnya adalah negatif. Karena negatif kali negatif, positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Maka kita tuliskan negatif A. Kemudian ditambah dengan B dikalikan dengan negatif 1 yang berpangkat 2. Negatif 1 berpangkat 2 itu positif, maka di sini kita tulis positif B. Lanjut untuk yang C, itu kan C dikalikan dengan negatif 1, maka kita tuliskan hasilnya otomatis adalah negatif C. Kemudian ditambah dengan D itu sama dengan yang ini, sama dengan positif 2. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengurangkannya supaya kita bisa mengeliminasi beberapa variabel di dalamnya. Berarti di sini kita kurangkan, kita peroleh hasilnya adalah 2A, karena A dikurang dalam kurung negatif A itu hasilnya adalah positif 2A. Kemudian ditambah dengan 2C karena sama seperti tadi A. Di sini negatif 2 kurang 2 adalah negatif 4. Berarti kita peroleh A tambah C-nya itu adalah negatif 4 dibagi 2 yaitu negatif 2. Nah ini adalah persamaan 3, nanti kita akan gunakan. Nah selanjutnya kita lihat untuk F3-nya. Nah, dari F3 kita buat hal yang sama seperti ini. Berarti di sini F3-nya kan sama dengan 36 ya. Berarti otomatis berdasarkan sifat yang pertama di soal ini, kita bisa tuliskan F negatif 3-nya itu sama dengan negatif 36. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita substitusi ke dalam persamaan polinomial awalnya, kita peroleh sebagai berikut. Untuk F3-nya otomatis kita peroleh 27A karena 3 berpangkat 3 itu 27 ditambah dengan 9B dari 3 pangkat 2 ditambah 3C ditambah D itu sama dengan positif 36. Kalau untuk F negatif 3 otomatis sama halnya dengan yang persamaan 2, maka negatifnya selang-seling. Berarti langsung saja kita tuliskan negatif 27A ditambah 9B kurang 3C ditambah D sama dengan negatif 36. Nah setelah kita kurangkan kita peroleh positif 54A ditambah dengan 6C itu sama dengan 72. Nah kalau misalkan kita bagi semuanya dengan angka 6, kita peroleh hasilnya adalah 9A ditambah C sama dengan 72 bagi 6 itu adalah 12. Nah ini kita anggap sebagai persamaan 4. Setelah kita dapat persamaan 3 dan persamaan 4, kita eliminasi keduanya. Jadi kita langsung tulis saja yang ini, kita tulis di bagian bawah A tambah C itu sama dengan negatif 2. Maka kita kurangkan supaya nanti hilang C-nya, yang tersisa adalah A. Oke, kita peroleh 8A sama dengan positif 14. Sehingga A-nya adalah 14/8, kita peroleh 7/4. Nah setelah kita mendapatkan nilai A 7/4, kita akan mencari nilai C-nya dengan mensubstitusinya ke persamaan 3, yaitu A tambah C sama dengan negatif 2 seperti yang kita dapat sebelumnya. Nah di sini A-nya kan 7/4 ya, berarti langsung saja ganti 7/4 ditambah C sama dengan negatif 2. Kalau bisa negatif 2-nya kita ubah ke penyebut 4 juga, jadi kita dapat negatif 8/4. Nah untuk nilai C berarti 7/4-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 7/4. Berarti nilai C-nya tidak lain tidak bukan adalah negatif 15/4. Nah setelah kita mendapatkan nilai A-nya seperti ini, kita akan mulai untuk mengerjakan bagian nilai F4-nya. Nah F4-nya kalau kita mau masukkan nilai-nilainya ke dalam polinomial awal, maka kita peroleh 64A ditambah dengan 16B ditambah dengan 4C ditambah dengan D. Nah setelah kita mendapatkan nilai F4-nya, kita akan mencari nilai negatif F4-nya dengan cara kita gunakan sifat yang tadi ini. Berarti nilainya itu sama dengan negatif 4 ketika kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti kita peroleh di sini negatif 64A tambah 16B kurang 4C ditambah dengan D. Nah ketika ini kita kurangkan, otomatis F4 dikurang
dengan negatif F4, otomatis kita dapat nilainya adalah 2F4 ya, dari sini. Kemudian dikurangkan dapat 2F4. Selanjutnya, untuk yang ruas kanan, ketika kita kurangkan, kita akan peroleh 128A ditambah dengan 8C. Kenapa tidak ada yang bagian B-nya? Karena di sini akan saling habisi. Seperti itu. Nah, coba kita hitung nilai F4-nya dengan cara yang di ruas kanan kita bagi dengan 2. Berarti kita peroleh 64A ditambah dengan 4C. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui nilai A-nya, maka kita substitusi saja nilai A dan juga C-nya ke dalam sini untuk mendapatkan nilai F4-nya. Berarti 64 dikalikan dengan A-nya itu adalah 7/4 ditambah dengan 4 dikalikan dengan negatif 15/4. Di sini kita coret saja 4 dengan 64-nya, kita peroleh di sini 16. 4 dengan 4-nya di sini berarti habis juga. Di sini kita tinggal hitung 16 kali 7 itu 2, ingat 4, 7 kali 1 7 tambah 4 112 kurang dengan 15 karena di sini yang tersisa adalah negatif 15. Kita kurangkan berapa hasilnya? Nah, ketika kita kurangkan ternyata hasilnya adalah 97. Berarti nilai dari F4 yang ditanyakan di soal ini adalah 97, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C. Seperti itu. Semoga kalian paham proses yang cukup panjang ini ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 soal latihan yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian kurang, ini ada 1 soal yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan dikerja. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, silahkan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban yang tepat akan kami pin di kolom komentar ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.